Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخوتي أعزكم الله. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di tempat yang mulia ini setelah dua pertemuan tidak bisa hadir, tapi alhamdulillah malam hari ini Allah mentakdirkan bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul A'lam Syarah Bulughul Maram, di mana pembahasan kita sampai pada babut tayammum. Tinggal beberapa hadis dalam bab ini. Semoga malam ini kita selesaikan bab tayammum, kemudian melanjutkan bab berikutnya biidznillah ta'ala. Ikhwati a'azakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-8 dalam bab tayammum ini. Qala al-muallif hafidhanallahu wa iyyahu wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Ikhwati a'azakumullah, hadis yang mulia ini menjelaskan tentang hukum orang yang tayammum dan salat kemudian mendapatkan air ketika dia salat. Ya. Bagaimana hukumnya? Coba kita perhatikan hadis yang mulia ini, di mana hadis ini adalah haditsun sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari sahabat yang mulia yaitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang yang
dalam bepergian, ya. Tidak disebutkan dua orang tersebut, tidak ada masalah. Majhulan, tidak ada masalah. Karena sahabat itu adalah udul. Semua para sahabat itu adalah adil. Kita tahu namanya, tidak tahu, tidak berpengaruh dengan hukum. Ya. Kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang di zaman Rasulullah SAW yang dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dua orang ini dalam bepergian. Fahadaratis salatu. Kemudian datanglah atau tibalah waktu salat. Ya. Walaysa ma'ahuma ma'un. Dan kedua-duanya tidak memiliki air. Ya. Di biladil Arab sulit air. Lain seperti di negeri kita yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Menikmatillah, air yang melimpah ruah. Ya. Nah, dua orang ini dalam keadaan bepergian ini, walaysa ma'ahuma ma'un. Dua-duanya tidak memiliki air. Fatayammama sa'idan tayyiba. Karena tiba waktu salat, tidak ada air, ya. Maka keduanya adalah bertayammum. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu sudah mempunyai ilmu tentang tayammum. Kalau tidak ada air, tayammum. Ya. Fatayammama sa'idan tayyiba. Maka kedua-duanya adalah bertayamum dengan tanah yang bersih. Ya. Sa'idan tayyiba. Fasallaya. Dua-duanya adalah melakukan salat. Tsumma wajadal ma'a fil waqti. Kemudian keduanya mendapatkan air di saat salat. Di saat salat. Ya. Fa'ada ahduhuma as-salata wal wudu'a. Maka salah satu dari dua orang tersebut, ya, mengulangi salatnya dan wudunya. Mengulangi wudunya dan salatnya. Ya. Mengulangi wudunya dan salatnya. Walam yu'idil akhar. Sementara yang lainnya atau yang kedua tidak mengulangi. Ya, mencukupkan dengan apa yang sudah dilaksanakan. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Kemudian dua-duanya ini, dua hamba Allah ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua-duanya menyebutkan hal tersebut, kejadian itu kepada di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lilladzi lam yu'id. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang tidak mengulangi salat tadi itu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabtas sunnata. Kamu sudah betul dengan salat yang sudah kamu lakukan. Ya. Wa ajza'atka salatuka. Dan salatmu itu sudah mencukupi, artinya salatnya sah. Ya. Wa qala al-akhar. Kemudian Nabi SAW mengatakan pada yang kedua, yang mengulangi salatnya, mengulangi wuduknya, kata Nabi SAW, lakal ajru marratain. Bagi kamu mendapatkan dua pahala. Ya. Mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama apa? Disebutkan di sini, yaitu pahala yang pertama yaitu di salatihil ula bitayammum. Karena dia yang pertama dia melakukan salat itu dengan tayammum. Pahala yang kedua yaitu di salatihi tsaniyati bil wudu'i. Ya, yang kedua dia melakukan salat dengan berwudu, mengulangi. Sehingga yang pertama maupun yang kedua mendapatkan pahala. Dua-duanya adalah sah. Dua-duanya adalah salatnya sahih, ya. Ikhwati azakumullah. Jadi hadis yang mulia ini, ya, disebutkan apa faedah dari hadis yang mulia ini, disebutkan di sini oleh muallif hafizanallah wa iyyahu. Al haditsu dalilun ala anna man tayammama wa shalla thumma wajada al ma'a fi athna'il waqti fa innahu la i'adata alaihi. Hadis ini sebagai bukti, sebagai dalil bagi orang yang tayammum kemudian salat, ya, kemudian dia mendapatkan air ketika salat, maka sesungguhnya dia tidak
mengulangi salatnya. Bal yanbaghi lahu an yu'id. Ya. Bahkan dia seharusnya adalah mengulangi. Li'anna sunnata adamul i'adah. Ya. Bahkan dia itu tidak semestinya untuk mengulangi, semestinya tidak untuk mengulangi, karena memang sunnahnya adalah tidak mengulangi. Di qaulihi liman iktafa bi salatihi asabta sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi orang yang tidak mengulangi la wudhunya wala salatnya asabta sunnah, kamu sudah betul sesuai dengan sunnah. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan di sini al-haditsu dalilun, yang kedua. Al-haditsu dalilun ala anna man tayammama wa shalla thumma wajada al-ma'a fa'ada as-salah fa innahu yu'jaru ala dhalik. Hadis ini juga memberikan pengertian kepada kita, dalil bagi orang yang tayammum kemudian salat, kemudian dia mendapatkan air, kemudian dia mengulangi salatnya, fa innahu yu'jar ala dhalik, maka sungguhnya orang itu diberikan pahala. Bisyarti an yakuna mu'taqidan anna hadza huwal wajib alaih. Dengan syarat dia beriktikad, berkeyakinan bahwasanya ini adalah wajib bagi dia. Ya, liqaunihi lam ya'lam bis sunnati fajtahada fi dzalik. Karena dia tidak tahu sunnahnya. Padahal tidak diulangi sudah betul, ya kan? Tapi dia tidak tahu sunnah semacam itu, fajtahada. Kemudian dia beristihad. Ya, beristihad. Ya. Jadi sahabat itu mujtahid, mustawanya ada mustawa mujtahid. Ya. Ada yang betul, ada yang salah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakim fajtahada fa asab falahu ajran. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Apabila seorang hakim mujtahid itu menentukan hukum, menetapkan suatu hukum, fa asab, kemudian betul dalam penentuan hukum itu, falahu ajran. Bagi dia mendapatkan dua pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila dia mendapatkan kesalahan dalam istihadnya, tidak tepat istihadnya, dia akan mendapatkan satu pahala. Pahala istihadnya tadi itu. Ya. Khawati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini, amma in fa'ala dzalika 'aliman bil hukmi syar'i wa anna sunnata 'adaman i'adah. Ya. Adapun orang yang mengetahui bahwasanya dengan hukum syar'i, anna sunnata adaman i'adah. Kalau dia sudah tahu hukumnya bahwasanya tidak perlu, ya kan, tidak perlu ngulang karena memang sudah betul, kata Nabi asabta sunnah, kalau tidak diulang itu sudah betul, ya, karena dia sudah tahu anna sunnata adaman i'adah, karena sunnahnya memang tidak perlu mengulangi, ya. Lakinnahu a'ada talaban lil ajri marratain fahuwa musi'un. Ya, karena dia melakukannya untuk mencari pahala dua kali, fahuwa musi, dia termasuk orang yang musi, yakni tidak tepat, ya, tidak beres. Di anna mukhalifun li sunnah amdan, karena dia menyelisihi sunnah secara sengaja. Wallahu taala a'lam. Ikhwati azakumullah. Kemudian disebutkan di sini permasalahan. I'lam anna man tayammama lifaqdil ma'i thumma wajadahu fala yakhlu min thalathati ahwalin wa min thalathi halatin. Ketahuilah, barang siapa yang tayammum karena tidak ada air, kemudian dia mendapatkan air, awalnya tidak ada, kemudian dia mendapatkan air. Nah, ini ada tiga kelompok, ya, tiga kelompok. Apa itu? Yang pertama disebutkan di sini, an yajidahu ba'da salah. Ya, dia mendapatkan air itu setelah salat, wa ba'da khurujil waqti, dan setelah keluarnya waktu. Wa hadza la i'adata alaihi ijma'an. Maka yang semacam ini adalah tidak perlu diulangi, ijma' para ulama, ya. Dia mendapatkan air tapi setelah salat dan juga setelah keluar waktunya. Dhuhur misalkan, tapi sudah jam 4 sore, sudah keluar waktu, tidak perlu mengulanginya, ya. Ijma'an. Ini yang pertama. Ats-tsaniyatu, yang kedua, an yajidal ma'a ba'da salati wa qabla khurujil waqti. Dia mendapatkan air setelah salat,
setelah salat selesai, ya kan, mendapatkan air, tapi sebelum keluarnya waktu, masih ada waktu untuk mengulang misalkan. Fahada la i'adata alaihi. Yang semacam ini adalah tidak perlu mengulang. Bal wala yushra'u lahul i'adah. Bahkan tidak disyariatkan untuk mengulanginya, ala rajih. Menurut pendapat yang rajih min aqwali ahli ilmi wa huwa madhhabul jumhur wa minhum a'immatul arba'ah. Dan ini adalah pendapat ahli ilmi, di antaranya adalah madhhabul jumhur, di antaranya jumhur yaitu a'immatul arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Yang ketiga ini dipreteli lagi. Ya, perhatikan, ya. An yajidal ma'a wa huwa yusalli. Dia mendapatkan air sedangkan dia dalam keadaan salat. Dalam keadaan salat, ya. Ka'an yab'atha ahadan fi talabil ma'i. Seperti dia mungkin mengutus seseorang, kemudian orang itu membawa air, tapi dia sedang salat, ya. Ada air dan sedang salat. Fayati wa huwa fis shalah. Orang yang membawa air tadi itu, yang disuruh mencari air, datang membawa air. Fahadhil hala fiha thalathatu aqwal. Kondisi yang semacam ini ada tiga pendapat. Yang rajih dari tiga pendapat ini disingkat saja, ya. Singkat saja, yaitu annahu yabtulut tayammumu wa tabtulus salatu. Ini pendapat yang rajih. Ya. Bahwasannya tayamumnya batal dan salatnya juga batal. Wa alaihi an yatawaddaa wa yasta'nifas salata. Maka bagi dia harus berwudu lagi dan memulai salat. Salat. Wa hadha huwal masyhur min madhhabi al-Hanabilah. Dan ini adalah pendapat yang masyhur, yang terkenal, ya, dari madhab Hanabilah. Wa huwa madhabul Hanafiyyati. Dan ini adalah madhabnya Hanafiyah, yang bermadhab Abu Hanifah, yang merupakan madhab yang pertama. Abu Hanifah lahir tahun berapa? Tahun 80 Hijriah. Meninggal tahun berapa? Meninggal ketika lahirnya Imam Syafi'i. Tahun berapa? Tahun 150 Hijriah. Ya. Jadi meninggal Abu Hanifah, muncul Imam Syafi'i. Matal imamu wa wulidal imamu. Mati imam, diganti sama Allah SWT, muncul Imam Syafi'i. Ya. Khadi'azakumullah. Jadi ini pendapatnya Abu Hanifah. Wakhtarahu Ibn Hazm. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibn Hazm, ya, Al-Zahiri. Wa haqaw Ibn Mundhir an Thawri. Ibn Mundhir mengatakan bahwasanya dikisahkan bahwasanya ada pendapat juga dari Sufyan Ats-Tsauri, ahlul hadis, muhadditsin. Ya, Ats-Tsauri ini, Sufyan Ats-Tsauri adalah ahlul hadis. Ya. Wa huwa qaulu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan ini adalah pendapat fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Sebelum mufti yang sekarang ini, ya. Sebelum mufti yang sekarang ini. Wa Syekh Muhammad bin Utsaimin dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Ya, ini pentolan-pentolan. Ya, tokoh-tokoh, dua pakar yang terakhir ini adalah sezaman dengan kita sebenarnya. Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin sezaman dengan kita. Ya. Sezaman dengan kita, dan beliau-beliau ini memilih pendapat yang disebutkan ini. Pendapat yang pertama dan pendapat ini yang rajih. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu umumu qaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu. Ya. Wa illam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila Anda tidak mendapatkan air, maka tayammumlah Anda. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa hadza qad wajada al-ma'a fi athna'is salati fa batala hukm tayammum. Sedangkan orang kondisi tadi itu, dia telah mendapatkan air ketika dia salat, maka hukum tayammumnya batal. Hukum tayammumnya batal.
fa idza batala hukm tayammumi batalatis salatu. Apabila hukum tayammumnya batal, maka batal pula salatnya. Li'annahu yu'idu ilaihi hadatsuhu. Karena dia itu hadasnya kembali kepada dia. Ya. Ini diantara dasar pendapat yang pertama, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh muallif ini, ya, yang dikuatkan oleh muallif. Jadi seperti kondisi semacam ini, seseorang yang mendapatkan air kemudian dia sholat, kemudian airnya ada, maka harus dibatalkan sholatnya dan harus mengulangi, ya, harus mengulangi apa? Mengulangi sholatnya, berwudu kembali dan sholatnya dari awal min takbiratul ihram ila salam, diulangi, ya. Dan ini pendapat yang kuat biidznillah ta'ala, pendapat yang rajih, ya, pendapatnya Hanabilah, Hanafiyah, dan dipilih oleh Ibnu Hazm, dan yaitu pendapatnya fatwanya Syekh Muftil Anam Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Dasarnya tadi itu sudah disebutkan, keumuman ayat falam tajidu ma'an fatayammamu. Ikhwati a'azakumullah, ya, permasalahan ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-9. Qala al-muallif hafizanallahu wa iyyahu wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla wa in kuntum marda aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillahi wal quruhu wa yujnibu fa yakhafu an yamuta in ightasala tayammama. Rawahu Daruqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni mauquf dan dikatakan secara marfu' oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Dari sahabat yang mulia yaitu Ibn Abbas. Ibn Abbas ini maksudnya adalah Abdullah bin Abbas Ibn Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia masalah fikih, yakni fikih, masalah fikih, masalah hukum, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada beliau ta'wil, yaitu tafsir. Betul, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk tokoh di antara tokoh-tokoh para sahabat dalam mentafsirkan ayat bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin, surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa in kuntum marda, apabila Anda dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar atau bepergian, ya. Beliau sekarang menjelaskan tentang tafsiran al-marad, sakit dan safar, ya. Beliau berkata, idza kana birrajuli al-jirahatu fi sabilillah wal juruhu, apabila seseorang itu ada luka pada ketika jihad fi sabilillah, ya, ada luka, wal juruh, atau cedera, fayujnib, kemudian dia junub, ada luka dan cedera, ya, dan luka dan cedera ketika dia perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayujnibu, kemudian dia junub, ya, mimpi mungkin, ya, mimpi basah. Fayakhafu an yamuta in ightasala, kemudian dia takut dan khawatir kalau mampus apabila dia mandi. Takut mati kalau mandi. Dia tahu tentang dirinya sendiri. Ini kalau mandi mut aku, ya. Lalu apa? Tayammama. Kemudian dia tayammum, ya. Khadazakumullah. Jadi ini tafsiran, ya, tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang al-marad, ya, tentang penyakit, ya. Jadi dalam hal ini adalah merupakan contoh, ya, bukan pembatasan,
bukan sakit itu, marad itu seperti yang diungkapkan oleh Abdullah ibn Abbas saja dalam kondisi semacam ini, ya. Sakit itu mungkin ya bermacam-macam, ya. Mungkin ya sakit yang naudzubillah lebih parah daripada itu, ya. Tidak bisa bergerak misal, mungkin ya. Lumpuh total, naudzubillah, nasallallahu as-salamah. Ya. Itu sakit. Semacam ini adalah boleh tidak tayamum? Boleh tayamum. Ya. Contoh ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas sebagai contoh, yaitu mentafsirkan ayat wa in kuntum marda aw ala safarin. Jadi apabila Anda dalam keadaan sakit. Sakit seperti apa? Seperti tadi itu. Seorang yang mendapatkan luka ketika peperangan dan di jalan Allah SWT atau cedera, kemudian dia junub, ya. Kalau mandi dia takut khawatir, takut mati, takut wafat, ya, takut meninggal, kemudian dia tayamum, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, amma safaru, adapun safar, amma safar nafsu falaysa udhran yubihu tayammum. Ya, adapun safar itu sendiri bukan udzur untuk bisa tayamum. Fa idza wajada al-musafiru al-ma'a wala darara alaihi bi istimalihi lam yajuz lahu an yatayammama. Ya. Orang musafir tadi itu, ya, bukan merupakan udzur, ya, untuk diperbolehkan tayamum. Apabila seorang musafir dia mendapatkan air dan tidak ada masalah apabila dia wudu, ya, menggunakan air tersebut, falam yajuz lahu an yatayammama, maka tidak boleh bagi orang tersebut walaupun musafir, ya, untuk tayamum karena memungkinkan sekali untuk berwudu, ya. Jadi ikhwati azakumullah, barakallahu fikum, bukan semerta-merta kalau orang dikatakan safar boleh untuk tayamum dalam mentafsiri ayat tersebut. Ya, wa in kuntum marda aw ala safarin, ya, itu bukan berarti mutlakon, safar yang mutlak. Tapi kalau seseorang musafir, kemudian ada air, apabila menggunakan air tidak bermasalah, maka wajib bagi dia untuk berwudu. Tidak boleh tayamum walaupun dia dalam keadaan safar. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ikhwati anzakumullah, hadis tiga yang terakhir ini yaitu sebenarnya hadisun dhaif, bahkan ada yang maudhu, ya. Coba perhatikan hadis Ali, ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala in kasarat ihda zandayya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha ala al-jabairi. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Demikian kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-11, ya, tadi yang ke-10, kemudian yang ke-11 sebelum terakhir ini. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi ar-rajul alladhi shujja faghtasala famata. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'siba ala jurhihi khidbatan thumma yamsah 'alayha fayaghsila sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fi dha'fun wa fi ikhtilafun ala ruwatihi. Khadazakumullah. Adapun hadis yang pertama atau hadis yang ke-10 ini, ya, dari sahabat yang mulia, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwasanya hadis ini bisanadin wahin jiddan. Kata-kata wahin dalam ilmu hadis itu sangat-sangat lemah. Wahin. Bukan dhaif, tapi di bawahnya dhaif ini, ya. Sangat-sangat lemah. Wahin jiddan. Hadis ini, ya, dikatakan dhaif jiddan. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini ada hadisun palsuun, hadisun maudhu'un, hadis palsu. Coba kita perhatikan ungkapan para pakar-pakar dalam hal ini. Ya, disebutkan al-mu'allif ni hadza isnadun wahin jiddan kama qala al-hafidz. Hadis ini dinyatakan sangat lemah seperti yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kenapa Al-Hafidz
Al-Hafidz Ibn Hajar kan sudah tahu hadis ini dhaif, kok dimasukkan? Iya, biar tahu orang yang membaca Bulughul Maram itu biar tahu bahwasanya hadis ini ada hadis dhaif. Ya, inilah salah satu ya kan kelebihan Bulughul Maram. Ya, lain dengan Umdatul Ahkam yang semuanya adalah hadis sahih, semua Bukhari dan Muslim. Kalau Bulughul Maram ya kan itu ada kelebihannya disebutkan hadis dhaif agar tahu bagi yang membaca Bulughul Maram bahwasanya hadis ini adalah hadisun dhaif ya. Jadi dikatakan bahwasanya hadis ini hadisun dhaif. Kenapa? Lianna fihi Amr ibn Khalid al-Qurashi al-Wasiti. Karena di situ ada ya satu perawi yang bernama Amr bin Khalid al-Qurashi al-Wasiti. Dikatakan oleh al-Imam al-Baihaqi bahwasanya kata beliau dia itu ma'rufun biwad'il hadis. Kata Imam al-Baihaqi, Amr bin Khalid al-Qurashi al-Wasiti ini adalah terkenal dengan memalsukan hadis. Ya. Kadzabahu Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa ghairuhuma min a'immatil hadis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, dua-duanya ini gurunya Imam Bukhari, mengatakan dia itu adalah pembohong. Ya, pembohong. Sehingga dikatakan pula oleh Abu Hatim, hadzal hadis batilun la asla lahu. Hadis yang kita baca ini adalah hadisul batil, tidak ada dasarnya. Amr bin Khalid matrukul hadis. Amr bin Khalid al-Qurashi al-Wasit tadi itu hadisnya ditinggalkan. Ya, wa qala Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan, hadza khabarun la tahillu riwayatuhu illa an bun ala bayan suqutihi. Kabar semacam ini, informasi semacam ini, ya, yaitu hadis semacam ini tidak halal diriwayatkan. Tidak halal artinya haram untuk diriwayatkan kecuali untuk menjelaskan bahwasanya betul-betul hadis ini adalah hadisun dhaif. Ya. Demikian kata-kata pakar-pakar hadis tentang hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, karena riwayatnya tadi itu ada penyakitnya. Penyakitnya berat. Penyakitnya berat. Karena syarat hadis sahih itu adalah yakni salima min illah qadihah, selamat dari penyakit yang nyata-nyata. Nah, ini penyakitnya jelas-jelas fakta. Sehingga para pakar-pakar mengatakan hadis ini adalah hadisun apa? Hadisun maudhu. Hadisun maudhu, hadis palsu, ya. Baik, kita terjemahkan secara singkat. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, bila berkata, in kasarat ihda zandayya, ya, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kata beliau, ya, salah satu sendi dari dua pergelanganku patah. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau misan Rasulullah dan sekaligus yaitu apa, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarani an amsaha alal jabairi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku mengusap kepada gib. Ya, gib, ya, mengusap di atas gibnya, ya. Taib. Kita lewati ya hadis ini, nanti kita bagaimana ungkapan para a'immah dalam masalah ini. Hadis yang berikutnya. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fi ar-rajul alladhi shujja faghtasala famata. Innama kana yakfi an yatayammama wa ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alayha wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi. Hadis ini juga dikatakan hadisun dhaif. Ya, hadis yang ke-11 ini dari Jabir bin Abdullah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang ada fihi dha'fun, ada kelemahan. Kenapa dikatakan di situ? Yaitu ada kelemahan karena memang ada ya seorang perawi yang dinyatakan dhaif, ya. Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu arda. Fi ar-rajul alladhi shujja,
yaitu tentang seseorang yang syujja, ini terluka. Syujja biasanya itu lukanya itu di bagian kepala atau wajah, ya, buncur gitu misalkan, ya, syujja. Faghtasala, kemudian orang itu mandi, famata, kemudian mati orang itu, ya, mati, ya. Disebutkan di sini, kharajna, kata Jabir, kharajna fi safarin fa asaba rajul minna hajarun fashajjahu bi ra'sihi thumma ihtalam. Ya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kami keluar dalam suatu bepergian, kemudian ada seorang yang terkena batu kemudian terluka kepalanya. Ya, fahtalama, kemudian dia mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, kemudian dia bertanya pada temannya, waqal hal tajiduna li rukhsatan fi tayammumi? Wahai teman-teman, rekan-rekan, apakah Anda berpandangan bahwasanya aku ini mendapatkan rukhsah untuk tayammum? Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'i. Kami, ya, kata rekan-rekannya, ya, kami tidak mendapatkan rukhsah buat kamu karena Anda mampu untuk menggunakan air. Faghtasala, kemudian dia mandi. Famata, kemudian mati orang itu, ya. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika. Kemudian tatkala kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kabarkan tentang hal tersebut, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah. Mereka yang berfatwa tanpa ilmu itu telah membunuh dia. Qatalahumullah. Semoga Allah Taala membalas mereka, ya. Allah memerangi mereka, ya, mematikan mereka, memerangi mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu bertanya apabila tidak mengerti? Fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'alu. Sesungguhnya obatnya kebodohan itu, kejahilan itu adalah tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian, ya kan, kepada ahlinya, ahli dzikir, ahli ilmi, apabila Anda tidak mengerti, ya. Innama, kata Nabi SAW, innama kana yakfihi an yatayammama. Sesungguhnya cukup bagi orang semacam itu, cukup untuk tayamum saja. Wa ya'sibu ala jurhihi khirqatan, dan dia mengikatkan kain pada yang luka tersebut. Thumma yamsah 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Kemudian dia mengusap padanya dan membasuh seluruh badannya, ya, membasuh seluruh badannya. Ikhwati azakumullah, dalam permasalahan ini, jadi bab ini permasalahan ini dua hadisnya adalah hadisul dhaif. Bahkan yang pertama tadi dikatakan maudhu, hadis palsu, ya. Taib. Namun para ulama ada, yakni dalam mensikapi semacam ini, karena hal ini bisa jadi terjadi kan, seseorang yang terpatah misalkan sallallahu alaihi wasallam tangannya misalkan pakai gip. Yang sementara ini adalah merupakan anggota wudu. Bagaimana hal ini? Apakah ditinggalkan karena hadisnya memang dhaif atau harus mengusap? Ya, di antaranya disebutkan di sini, wal adhab fi hadhil mas'alah wal aqrab ila qawaid bi ghadd an-nazar an hadits warid fil bab annahu yamsah 'alal jabair. Yang nampak dari permasalahan ini dan yang dekat dengan kebenaran sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada tanpa melihat dari hadisnya yang dhaif tersebut, annahu yamsah 'alal jabair. Dia cukup mengusap gipnya. Misalkan sallallahu alaihi wasallam, di sini di gip. Tidak perlu dibasuh, kalau dibasuh nanti enggak sembuh-sembuh ini. Cukup di ininya diusap, kemudian ini diusap juga. Gipnya itu diusap. Apa dasarnya? Dan pendapat ini, ya kan? Wa huwa qaulul jumhur minal Hanabila wasy-Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wa ikhtar Ibnu Mundzir. Ya, pendapat ini adalah pendapat jumhur dari kalangan Hanabila, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, semua imam madhab, 4 madhab. Wa ikhtar Ibnu Mundzir, dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Mundzir. Wa hakayu an
an Ibnu Umar, dan dihikayat atau dikisahkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kalangan sahabat, wa Atha dari kalangan tabi'in, wa Ubaid ibn Umar, wa Ibrahim an-Nakhai, wal Hasan Hasan al-Basri, ya, seorang tabi'in besar dari Basra, dari Irak, wa jama'atun akharin, wa ikhtaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa dasarnya? Kiasan al-qiyasu 'alal mas'al khuffain. Dikiaskan dengan al-masah 'alal khuffain. Dikiaskan dengan apa? Al-masah 'alal khuffain. Mengusap dua khuf. Permasalahannya sudah dibahas ya di sini, sudah ya? Sudah selesai. Dikiaskan dengan ini, dan kias adalah menurut ahli sunnati wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya sumber hukum itu ada 4. Al-Quran, sunnah, ijma', dan kias. Kecuali Ibnu Hazm tidak berpendapat dengan kias. Tapi secara menyeluruh, ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwasannya sumber hukum itu adalah Al-Qur'anu wa sunnatu wal ijma'u wal kiasu. Mana ijma' dan kias? Ini pembahasan yang lain lagi, nanti di usul fikih disebutkan, ya. Taib. Yang penting kesimpulannya bahwasanya ulama Ahlussunnah bersepakat tentang sumber hukum Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' serta kias. Semuanya ini bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, ya. Taib. Ikhwati azakumullah. Yang terakhir, hadis yang terakhir. Ada waktu? Ya. Hadis yang terakhir sebagai penutup, ya, bab ini juga. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala minas sunnati an la yusalli ar-rajulu bit-tayammum illa salatan wahidatan thumma yatayammamu lis-salatil ukhra, rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Hadis ini adalah haditsun dha'ifun jiddan, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Bahkan ada yang memaudhu'kan, seperti Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimanallah wa ia menghukumi hadis ini adalah haditsun maudhu'. Ya, haditsun maudhu'. Kenapa kau maudhu'? Ya, kata beliau, wal hadits dzakarahu Al-Albani wa hakama alai annahu maudhu'un. Kata Imam Al-Albani, pakar hadis zaman ini, sejagat zaman ini, menyatakan hadis ini adalah hadis maudhu'. Kenapa? Karena ada perawi yang disebut dengan Al-Hasan bin Imarah dhaifun, kata Imam Daruqutni. Ya, hadis ini adalah haditsun dhaifun jiddan wa matrukul hadis, karena Hasan bin Imarah bin Mudarrib Al-Bajali matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Ya, qalahu Imam Ahmad wa Abu Hatim wa Muslim wa Nasai wa Daruqutni. Dikatakan hal ini semacam itu, hadisnya ditinggalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanif, Abu Hatim Ar-Razi, Imam Muslim, Imam Nasai, dan Imam Daruqutni. Dari pakar-pakar hadis mengatakan bahwasanya hadisnya matruk, ya. Dan Ibnu Madini mengatakan, gurunya Imam Bukhari mengatakan kana yadul hadis, karena beliau Al-Hasan bin Imarah itu pernah memalsukan hadis, ya. Qala Sya'bi yadzib. Sya'bi mengatakan dia pernah berdusta. Rijal hadis ini paling teliti sekali, ya. Paling teliti sekali, ya. Baik, ikhwati azakumullah, hadis ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, minas sunnati, termasuk dari sunnah, an la yusalli ar-rajulu bit-tayammumi illa salatan wahidatan. Termasuk sunnah bahwasanya seorang itu tidak tayamum kecuali melakukan satu salat saja. Dengan satu kali tayamum, salatnya cuma satu saja. Tsumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Kemudian tayamum lagi untuk salat yang lainnya. Tapi hadis ini adalah haditsun dhaifun jiddan. Nah, bagaimana dengan menyikapi hal ini? Ya. Pendapat dalam ini, pendapat yang rajih wallahu a'lam, bahwasanya disebutkan annahu yajuzu lil mutayammimi an yusalliya ma syaa minas salawati. Ya, bahwasannya ini pendapat yang rajih. Saya tutup dengan ungkapan ini. Bahwasannya diperbolehkan bagi orang tayamum untuk salat apa saja yang dia kehendaki. Ya, salat dhuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, yajuz. Ya, wa huwa madhhabu Abu Hanifah.
Dan ini adalah pendapat mazhabnya Abu Hanifah, wa riwayatan anil Imam Ahmad, dan riwayat dari Imam Ahmad, wa ikhtaraha Syekhul Islam Taimiyah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa rajjah Ibn Munzir, wa Ibn Hazm, wa San'ani, dan dirajihkan oleh Ibn Munzir dan Ibn Hazm Al-Dhahiri dan As-San'ani. Subul Salam, yang memiliki Subul Salam, ya. Syarah Bulughul Maram 4 jilid, ya. Tatkala kita di kuliah syariah mempelajari buku beliau yaitu Subul Salam, Syarah Bulughul Maram 4 jilid 4 tahun, 8 semester, ya. San'ani, wa hadza mamnun ala anna at-tayammuma rafi'un lil hadath ila wujudil ma'i. Dan ini menunjukkan bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas, yaitu apa? Hadas, mengangkat hadas ila wujudil, sampai ada air, ya. Wa huwal azhar insyaallah wallahu a'lam. Pendapat ini yang lebih nyata, yang lebih fakta insyaallah. Jadi ikhwati azakumullah, walaupun Anda ya kan bertayamum 1 kali bisa untuk sholat bermacam-macam, karena tayamum itu adalah sebagai apa? Sebagai pengganti dari wudu. Kalau Anda wudu ya kan dari subuh gak batal belas, sholat subuh, bohor, asar, maghrib, isya, boleh enggak? Boleh. Demikian pula tayamum. Demikian Bapak-bapak, maka dengan demikian pula bab tayamum sudah selesai, alhamdulillah. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki yaitu permasalahan yang pelit, ya, permasalahan yang ribet, yaitu babul haidhi, sebagai bab penutup tentang toharoh, tentang bersuci. Sudah selesai babul haid, kita baru akan memasuki babus shalah. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-ilmu nafi'. Nas'alullah ilman nafi' wal amal salih wa jazakumullahu khairan wal afu minkum. Kalau ada kata-kata yang tidak pas, ya, semoga Allah Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.